جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفلوا بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحماية. Dalam menyikapi para sahabat dan orang-orang yang soleh di masa lalu yang disebut sebagai salafus soleh adalah mencari informasi dari jalur yang sahih. Untuk itu, sebuah narasi sejarah jika tidak menampilkan riwayat-riwayat yang sahih akan menjadi satu fitnah besar, terutama bagi orang-orang yang memiliki kedekatan kepada Rasulullah SAW. Harus diingat baik-baik bahwa Yazid bin Muawiyah tidak pernah mengirimkan pasukan untuk membunuh Al-Husain di Karbala. Pasukan yang dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad dikirim oleh Yazid ke daerah Kufah untuk meredam kekacauan di sana. Ketika pasukan ini sampai di Kufah, posisi Al-Husain masih di Mekah dan belum berangkat menuju Kufah. Jadi, jika kita sudah memahami bahwa Yazid mengutus Ubaidullah bin Ziyad ke Kufah bukan untuk membunuh Al-Husain, berarti inisiatif membunuh Al-Husain adalah inisiatif Ubaidullah sendiri, bukan perintah Yazid bin Muawiyah. Karena jika sasaran Yazid adalah Al-Husain, tentu saja ia akan mengirim Ubaidullah ke Mekah karena Al-Husain berada di Mekah. Jadi dari sini Anda sudah paham jika Yazid bin Muawiyah tidak bersalah dalam masalah ini. Kemudian mengapa Al-Husain berangkat menuju Kufah dengan hanya membawa pengawal yang tidak banyak, hanya membawa keluarganya saja yang sekitar berjumlah 73 orang. Hal itu karena orang-orang Kufah telah memberikan iming-iming kepada Al-Husain. Orang-orang Kufah di Irak sebenarnya sudah dikenal sebagai orang-orang penuh tipu daya. Ali bin Abi Thalib sendiri wafat di tangan mereka, sehingga ada istilah orang-orang Kufah itu hatinya untuk Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, tetapi pedang-pedang mereka menghabisi Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Orang-orang Kufah memberikan iming-iming kepada Al-Husain akan memberikan baiat mereka kepada Al-Husain karena mereka tidak suka dengan Yazid. Bukan hanya baiat tetapi juga pasukan besar dan dukungan yang kuat dari seluruh penduduk Irak. Mulanya Al-Husain tidak langsung percaya kabar itu, maka ia mengirimkan Muslim bin Aqil, yaitu sepupu Al-Husain, menuju Kufah untuk melihat keadaan. Ketika sampai di Kufah, Muslim menemukan bahwa penduduk Irak menghendaki Al-Husain yang menjadi khalifah, sehingga mereka pun membaiat Al-Husain melalui Muslim bin Aqil. Pada posisi ini Al-Husain dan Muslim sama sekali tidak mengetahui betapa busuknya orang-orang Kufah ini. Pada hakikatnya mereka inilah orang-orang yang paling tidak berprinsip di dalam membela Al-Husain. Ketika Ubaidullah bin Ziyad diutus oleh Yazid bin Muawiyah ke Kufah untuk meredakan gejolak di Kufah, orang-orang Kufah justru ketakutan dan mereka meninggalkan Muslim bin Aqil dengan 30 orang pengawalnya. Sedangkan saat itu Ubaidullah membawa 1000 pasukan. Orang-orang yang katanya mendukung Al-Husain justru mereka itulah pengecut sejati. Mereka meninggalkan Muslim bin Aqil dengan 30 orang pengawalnya. Muslim pun ditangkap dan dibunuh oleh Ubaidullah. Dan harus diingat kembali bahwa membunuh Muslim bin Aqil adalah inisiatif Ubaidullah sendiri, bukan perintah Yazid. Karena Yazid bin Muawiyah mengutus Ubaidullah ke Kufah untuk meredam gejolak orang-orang Kufah yang sudah ia ketahui seperti apa watak dan sifat mereka. Orang-orang Kufah penuh dengan tipu daya dan licik. Sekali lagi kita ingatkan bahwa Ali bin Abi Thalib gugur di tangan mereka, yaitu orang-orang Kufah. Al-Husain sendiri tidak tahu apa yang terjadi di Kufah saat itu. Ia berangkat menuju Kufah karena melihat adanya maslahat dengan hadirnya beliau di sana. Beliau hanya membawa 73 orang keluarganya saja. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Husain percaya pada orang-orang Kufah yang berjanji memberikan dukungan dan baiat mereka kepada Al-Husain. Para sahabat Rasulullah SAW yang saat itu masih hidup seperti Sa'id Al-Khudri, juga keluarga Nabi seperti Ibnu Abbas, telah memberikan saran kepada Al-Husain untuk tidak berangkat ke Kufah. Mereka telah mengingatkan Al-Husain bahwa ayahnya Ali bin Abi Thalib pun gugur karena orang-orang Kufah. Namun Al-Husain tetap berangkat dengan menimbang baik dan buruknya. Ketika Al-Husain di pertengahan jalan, beliau mendapatkan kabar bahwa Muslim bin Aqil telah dibunuh di Kufah. Al-Husain pun sadar keputusannya ke Kufah adalah sesuatu yang salah. Namun keluarga Muslim mendesak Al-Husain. Mereka menuntut Al-Husain mencari keadilan atas terbunuhnya Muslim bin Aqil. Maka Al-Husain pun melanjutkan perjalanan menuju Kufah. Ketika beliau sampai di Karbala,
beliau bertemu dengan pasukan yang dibawa oleh Ubaidullah bin Ziyad. Di sanalah pertempuran yang tidak seimbang itu terjadi. Baiklah, kami akan buat Anda sadar tipu daya penduduk Kufah yang berpaham Syiah. Ketika mereka mengetahui Al-Husain datang menuju Kufah, mereka tidak memberikan sambutan sama sekali. Dan ketika terjadi pertempuran di Karbala, tidak ada satu batang hidung pun orang-orang Kufah yang memberikan pertolongan kepada Al-Husain. Di sini Anda harusnya faham bahwa orang-orang Syiah itu busuk akal dan jiwanya. Dalam kitab Minhajus Sunnah, kisah ini dijelaskan dengan mengambil sanad-sanad yang sahih, dan seharusnya kita pun mengambil sikap yang sama. Ada benang merah di dalam setiap perkara-perkara yang rumit. Setelah orang-orang Ubaidullah bin Ziyad membunuh Al-Husain dan memenggal kepalanya, para ahlul bait dan orang-orang yang mengikuti Al-Husain, mereka meletakkan kepala Al-Husain di dalam satu bejana. Dalam hadis Imam Bukhari diriwayatkan nomor 3748, disebutkan kepala Al-Husain dibawa dan didatangkan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Kepala itu ditaruh di dalam bejana. Lalu Ubaidullah menusuk-nusuk dengan pedangnya seraya berkomentar sedikit tentang ketampanan Al-Husain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, di antara ahlul bait, Husain adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Saat itu Al-Husain rambutnya disemir dengan al-wasmah, yaitu sejenis tumbuhan pacar yang warnanya condong kepada warna hitam. Jadi jelas di sini, sangat jelas sekali bahwa pembunuh Al-Husain di Karbala adalah pasukan Ubaidullah bin Ziyad. Padahal Ubaidullah bin Ziyad adalah pendukung Ali pada perang Siffin, membela Ali pada saat itu. Tetapi dengan tangannya itulah Al-Husain gugur sebagai seorang syekh. Meskipun Yazid bin Muawiyah tidak bersalah di dalam masalah ini, para ulama sejarah menyalahkan Yazid dalam satu hal, yaitu beliau tidak menangkap Ubaidullah dan mengkisos Ubaidullah, padahal ia jelas-jelas menyalahi perintah Yazid, dan membunuh Al-Husain beserta ahlul bait yang bersamanya dengan sangat keji dan melampaui batas. Karena itulah banyak orang-orang menuduh hal-hal negatif kepada Yazid bin Muawiyah. Itulah sejarah singkat yang bisa kami sampaikan. Semoga dari sini Anda bisa mengambil pelajaran bahwa dalam menyikapi segala sesuatu kita harus mengambil jalur tengah, yaitu tidak berlebihan juga tidak meremehkan. Kita mengambil jalur yang paling sahih, karena itu lebih aman daripada nanti timbul sebuah fitnah yang tidak-tidak kepada orang-orang yang soleh di masa lalu. Wallahu a'lam bishawab. مهما الشر بها قطع